Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul pasar barang. Langsung saja untuk materi yang pertama tentang pengertian pasar barang. Pasar barang adalah tempat terjadinya penawaran serta permintaan atas suatu produk yang dilakukan oleh penjual dan pembeli. Biasanya pasar barang disebut juga pasar komoditas. Adapun dalam sistem perekonomian tertutup, pasar barang adalah sarana yang mempertemukan permintaan dari sektor rumah tangga sebagai konsumen dan pemerintah sebagai produsen. Untuk yang kedua, ada ciri-ciri pasar barang. Yang pertama, ada penjual dan calon pembeli. Pasar barang adalah tempat yang mempertemukan pihak penjual dan calon pembeli. Jika hanya ada salah satu, maka tidak bisa disebut sebagai pasar barang. Yang kedua, ada interaksi antara penjual dan calon pembeli. Ciri-ciri pasar barang berikut adalah terdapat interaksi antara penjual dan calon pembeli. Interaksi ini biasanya bisa terjadi ketika penjual bertemu langsung dengan pembeli, namun pesatnya teknologi memungkinkan penjual dan pembeli tidak bisa melakukan secara online saja. Yang ketiga, ada barang atau jasa yang diperjualbelikan. Selanjutnya, dari ciri-ciri pasar barang adalah terdapat barang atau jasa yang diperjualbelikan. Maksudnya, barang atau jasa ini memang benar-benar tersedia, bukan bentuk fiktif belaka. Yang selanjutnya ada permintaan dan penawaran. Agar barang maupun jasa yang dijual laku, tentunya pihak penjual perlu melakukan penawaran, misalnya dengan melakukan promosi iklan. Nantinya promosi yang diiklankan tersebut dapat dilihat oleh calon pembeli, sehingga mereka bisa meresponnya dengan permintaan. Yang ketiga, ada fungsi pasar barang. Yang pertama, tempat mendapat informasi barang dagang. Di dalam pasar barang tentunya akan dijual berbagai jenis komoditas dengan harga dan kualitas yang bervariasi. Informasi ini tentunya akan sangat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan jual beli agar mengetahui gambaran tentang barang dagang. Yang kedua, tempat terjadinya transaksi. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, pasar barang adalah tempat dengan fungsi sebagai sarana transaksi antara penjual dan pembeli. Tentunya pihak penjual maupun pembeli bisa bebas melakukan penawaran serta permintaan atas komoditas di pasar ini. Yang keempat, manfaat pasar barang. Yang pertama, membantu produsen menjual barang. Penjual atau produsen tidak perlu keliling menawarkan dagangan atau mencari konsumen karena sudah tersedia tempatnya. Yang kedua, memudahkan konsumen mendapat barang. Konsumen bisa menemukan berbagai penawaran atas barang yang mereka butuhkan melalui pasar barang. Yang ketiga, meningkatkan devisa negara. Barang dalam negeri yang berkualitas bisa bersaing secara internasional dan nantinya dapat membantu meningkatkan devisa negara. Yang selanjutnya ada jenis pasar barang. Yang pertama ada pasar barang nyata atau real. Pasar barang nyata adalah tempat memperjualbelikan produk yang bentuk fisiknya jelas. Dalam hal ini, produk berarti memiliki sifat seperti dapat dilihat dan diraba. Pada dasarnya, barang nyata atau real, penjual dan pembeli akan saling bertemu serta melakukan transaksi secara langsung. Biasanya pembayarannya dilakukan secara kontan dan pembeli bisa langsung membawa barang yang telah dibayarkan. Misalnya seperti di pasar Keramat Jati, Klewer, dan lainnya. Yang kedua ada pasar abstrak. Yang selanjutnya bentuk pasar barang. Yang pertama ada pasar barang menurut jenisnya. Menurut jenis barangnya, tempat ini dibagi menjadi dua, yaitu pasar barang produksi dan konsumsi. Pasar barang produksi adalah tempat yang menawarkan berbagai sumber daya pendukung untuk membantu membuat barang maupun jasa. Sementara pasar barang konsumsi adalah tempat yang menawarkan
berbagai produk siap pakai oleh konsumen. Yang kedua, pasar barang menurut kriterianya. Pasar barang menurut kriterianya ada pasar murni atau disebut dengan pasar persaingan sempurna. Adalah tempat yang di dalamnya terdapat penjual dan pembeli, tapi kedua pihak tersebut tidak bisa memengaruhi harga. Hal ini karena harga sudah ditentukan sendiri oleh pasar. Di samping itu, kedua pihak juga sudah memahami informasi tentang pasar. Di pasar ini, pemerintah tidak ikut campur tangan. Yang kedua, ada pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna adalah tempat yang memiliki sedikit penjual namun banyak pembeli. Meskipun penjualnya sedikit, variasi barang yang ditawarkan biasanya sangatlah beragam. Umumnya penentu harga pasar barang adalah pemilik sendiri, seperti perusahaan maupun perorangan. Adapun pasar persaingan tidak sempurna dibagi lagi ke dalam beberapa bentuk. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada pasar monopoli, tempat yang hanya memiliki satu perdagangan dengan hak penjualan atas beberapa produk. Contohnya PT Pertamina, PT Kereta Api Indonesia, dan lainnya. Yang ketiga, pasar barang menurut cakupan wilayah. Pasar barang menurut cakupan wilayah yang pertama ada pasar lokal atau pasar setempat, yaitu pasar yang dikunjungi masyarakat sekitar di suatu daerah dekat lokasi berdirinya. Yang kedua, pasar daerah, pasar yang terdapat pada daerah tertentu seperti kota atau kabupaten. Yang ketiga, pasar nasional, pasar yang lingkupannya luas mencakup seluruh wilayah negara berdirinya. Yang keempat, pasar internasional, pasar yang diperjualbelikan komoditas dari seluruh dunia. Yang terakhir ada keseimbangan pasar barang. Pasar barang merupakan pasar yang dimana tempat bertemunya penawaran dan permintaan atas sebuah barang atau jasa. Biasanya barang ini disebut atau lebih dikenal dengan istilah sektor real. Kurva IS merupakan sebuah kurva yang dapat menghubungkan antar suku bunga I atau R dengan pendapatan nasional Y, yang menunjukkan titik singkat keseimbangan pada pasar barang yang akan selalu berpatokan kepada pendapatan nasional, pendekatan pengeluaran atau empedatur Aproah. Hanya saja yang membedakan pada investasi. Mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.